Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Vita. Nah, pada video kali ini Vita akan membahas tentang probabilitas dan statistik lagi. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu tentang regresi data pada Excel. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan dulu apa itu regresi. Nah, untuk regresi itu regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Nah, faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Nah, regresi linear sederhana ini atau sering disingkat dengan SLR, yaitu Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, di sini untuk regresi itu contoh penggunaan analisis regresi linear itu ada beberapa. Yang pertama ada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua ada hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Yang ketiga ada hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Jadi emang regresi itu adalah hubungan sebab akibat. Nah, lalu di sini untuk model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y ini adalah variabel respons atau variabel akibat dependent, sama dengan A itu adalah konstanta, kita akan mencari A, dan X ini tadi variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen. Lalu ada B, yaitu koefisien regresi atau kemiringan, atau bisa juga dikatakan besaran respons yang ditimbulkan pada prediktor. Nah, prediktor tadi si X. Nah, jika nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Nah, untuk mencari nilai prediktor dan respon itu bisa menggunakan rumus di bawah ini, yaitu ada A sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangkan dengan sigma X yang dikalikan dengan sigma XY dibagi dengan N atau jumlah sigma dari X kuadrat yang dikurangkan dengan sigma X yang dikuadratkan. Lalu B rumusnya seperti ini. Nah, untuk koefisien kerelasian itu apabila garis regresi berbentuk linear atau persamaan regresi linear Y dan X telah ditentukan dan didapatkan koefisien arah B, maka koefisien determinasi R2 atau relasi ditentukan dengan rumus R2 atau relasi yang dipangkatkan 2, itu rumusnya ini, B jumlah sigma XI dikali Y dikurang sigma XI yang dikalikan dengan Y dibagi dengan N sigma Y kuadrat yang dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan, atau dengan mengkuadratkan nilai R yang sudah kita bilang tadi. Lalu fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian atau variabel terikatnya dalam hubungannya dengan regresi. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke contohnya. Nah, ini ada data pretest dan posttest di video sebelumnya, di video korelasi. Nah, kita akan menggunakan data ini lagi, itu ada 20 data, di mana ini adalah data pretest dan posttest kelas eksperimen yang kita cari di Google. Nah, di sini langsung aja kita akan sesuai rumus, kita hanya memerlukan nilai Y udah ada, nilai X kuadrat kita belum mempunyainya, lalu kita akan mencarinya, nilai X kuadrat, nilai rata-rata X kuadrat, jumlah ya. Lalu ada XY di sini. Dan udah itu aja. Karena XY kuadrat di sini tidak diperlukan, maka kita tidak harus mencarinya. Nah, di sini kita langsung aja kita jumlahkan sesuai kayak biasanya. Nilai X berapa?
Kita enter. Di sini langsung kita sorot. Nah, ini kita dapat, ini masih 0 karena ini masih kosong di sini. Kita langsung aja X dikali Y sama dengan kita sorot ke bawah. Lalu di sini ada X yang dipangkatkan dengan 2. Enter. Lalu kita sorot ke bawah. Nah, ketika kita sudah mempunyai atau kita sudah mencari nilai dari jumlah dari masing-masing X, Y, X dikali Y, dan X kuadrat, kita langsung memasukkannya ke rumus. Nah, di sini sesuai untuk A-nya, kita akan mencari sesuai rumusnya. Ini ada sigma Y. Kita pencet ini. Karena ini pembagian, kita pakai kurung. Ini. Lalu dikali dengan X kuadrat. Ada di sini. Lalu kita kurang dengan X. Ini. Yang kita kalikan dengan X, Y. Ini. Lalu kita tutup kurung. Dan kita bagi. Kita buka kurung dengan N. N itu 20. Yang dikali dengan nilai X kuadrat ini, lalu dikurang dengan X ini yang dikuadratkan 2. Lalu kita kurung, kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai 57,175. Lalu yang B kita akan mencarinya dengan dalam kurung nilai X, Y, sigma X, Y ini, ini kita kalikan dengan X, Y, sigma X, Y, kita kurang dengan nilai X, lalu kita kali dengan nilai Y, lalu kita tutup kurung, kita bagi, kita buka kurung, 20, kita kali dengan X, Y, X kuadrat, lalu kita kurang X kuadrat, lalu kita kurang dengan X yang dikuadratkan. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai A dan B. Ini langsung aja kita masukkan. Gimana? Sini aja, nilai A-nya sama dengan ini. Nilai B-nya sama dengan ini. Jadi nilai, bisa nggak kayak gini ya? Nggak bisa. Nah, ini ya, ini taruh sini aja. Nah, taruh sini. Yang tadi ditambah ya. Tambah ini X. Ini X. Nah, udah. Ini tambah. Apa ya? Ini sama dengan ini tadi kan. Nah, yang ini tadi tambah. Kenapa jadi kayak gitu? Nih, tambah. Nah, gitu. Nah, kita udah mendapatkan fungsi Y. Nah, fungsi ini A ditambah dengan B, X. Nah, di sini kita akan mencari korelasinya dengan rumus seperti sebelumnya. Kita langsung aja cari, yaitu persen
sorot nilai pretestnya di koma dengan posttestnya. Lalu kita enter. Nah, kita sudah menemukan nilai dari korelasi. Nah, untuk yang nilai korelasi apa tadi ya? Koefisien korelasinya kita pangkatkan 2 aja, yaitu sama dengan ini yang dipangkatkan dengan 2. Nah, kita dapat menemukan bahwa nilai ini termasuk golongan nilai 0,1 dan 0,0. Nah, 0,1. Nah, ini termasuk sangat rendah tingkat hubungannya sama kayak sebelumnya ya. Nah, di sini fungsi Y ini berfungsi untuk memprediksi ketika bila mana kalau nilai data kedua satunya itu pretestnya adalah 7,74. Nah, di sini nanti kita bisa memprediksi berapa nilai posttestnya dari fungsi Y ini. Nah, di sini juga kita bisa membuat chart. Kita bisa membuatnya dari ini, kita sorot aja pretest sama posttestnya. Responding, I'm sorry. Nih, kita sorot aja nilai pretest dan posttestnya. Kita masuk ke insert, lalu kita pilih sketcher. Kita pilih ini. Nah, langsung muncul seperti ini. Salah. Nah, dari sini kita bisa pilih yang ke-9 layoutnya. Udah. Lalu di sini kita bisa Nah, nih pending. Ini adalah pakai yang ke-9 tadi ya. Chartnya seperti ini. Ini kita bisa lihat akan otomatis muncul regresi dari pretest dan posttest ini. Ini agak pending ya. Sama ya, ini nilai Y itu ya, cuma ini dibalik. Yang B-nya dulu yang pertama yaitu 0,24. Lalu ada ditambah 57175. Nah, sama. Untuk chart ini kita bisa membuat macam ya ini. Cuman ini karena not responding. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Ada adik nangis juga. Ini enggak sih. Nggak bisa. Ini kita bisa mengeditnya. Ini bisa kita tulis sebagai nilai posttest. Ini kita tulis sebagai pretest. Lalu di sini kita tulis grafik regresi dari pretest dan posttest. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan dari regresi data pada Excel. Apabila ada kesalahan dari Vita mohon maaf. Vita Aibabir Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.